Kam Abdullahi la Abdul Ilali. Betapa banyak orang fakun maka jadilah engkau Abdullahi, hambanya Allah, la Abdul Ilali, bukan hambanya Kausa, bukan hamba Illah. Al-Illah artinya sebab musabab. Wa kama kana laka rabban wala illatan, wa kama kana laka rabban wala illatan fakun abdan lahu wala illah. Fakama kana, seperti juga halnya kana ada, laka untuk kamu, rabban sebagai Tuhan, wala illatan dan sebagai, bukan tidak sebagai illah, sebagai alasan sebab. Fakun abdan lahu wala illah, jadilah engkau hambanya, jangan menjadi hambanya illah. Litakuna lahu kama kana laka, supaya engkau menjadi sesuatu yang sesuai dengan yang direncanakan. Hadza akhir bab as-salis wal 20. Ini bab yang ke-23. Jadi ini adalah hari ini kamu semua sudah selesai tahapan ke-23, sudah kelas 23 sekarang ya. Terus tamat tidak tinggi. Kelasnya kelas 23. Sedulur ya, ya. Iya. Jadi di sini ada satu kesimpulannya sih, bahwa jadilah engkau hamba Allah, jangan menjadi hamba kausalita. Ini banyak orang mengaku dirinya bertuhan, tetapi ternyata yang menjadi gandulan, menjadi pegangan adalah sebab. Ya bakal pengen sugih, ya kudu wakal. Bakal pengen pintar, ya kudu rajin belajar. Bakal kudu pengen waras, ya kudu berobat. Bakal beli obat, ya beli waras. Bakal beli menggawe wakal, ya beli sugih. Bakal belajar, ya beli temenanan, ya beli pintar. Jadi yang menentukan pintar sugih waras siapa? Ya sebab. Paham ini? Kita tidak merasa bahwa sesungguhnya kita lebih banyak mempercayai kepada sebab akibat. Ketahuilah, sebab akibat diciptakan Allah dan ditetapkan sebagai hukum alam, memang ia berlaku umum, tetapi itu hanya aturan. Sehingga jangan beranggapan bahwa Allah pun harus tunduk pada aturan itu. Ngerti betul omongan ki? Paham beli? Jadi artinya dari satu sisi, Tuhanmu itu siapa? Apa Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu, yang tidak terikat dengan sabab musabab, yang apabila berkehendak tinggal berucap saja kun maka terjadilah? Ataukah Tuhan yang juga terikat dengan aturan-aturan yang dibuatnya sendiri itu? Nah di sini akhirnya kan ujung-ujungnya sampai nongol ucapan bakal langkar yang mamah sadar dia masih tinggi. Sebabnya asal pokoknya kita ngedul sawah 5 hektar kita ngedul sawah nyumbang masjid tinggi. Dalam beli tumbang kita masih ada orang-orang kok. Ya kan seperti itu. Anak wong kapan kelelep ditulung kli sam, aduh laman beli tulung itu saya kok mau terus bengenku. Jadi sesungguhnya siapa yang menyelamatkan dia itu? Iya, tapi diyakininya kan bukan Allah. Karena dengan sebab itu, ya duduk kita bisa sugih semuanya kita ada wong tanine. Ya kepokok kengelan barang makan. Iya, awan jadi bengi-bengi jadi awan. Jam 3 bengi mangat nih sawang giring-giring banyu. Orang. Ya untung bakal meyakini saya disuruh Allah untuk menyelamatkan orang. Tetapi kan saya telah menyelamatkan kamu kan masalahnya. Nah ini satu hal yang perlu kita cermati. Jadilah engkau hamba Allah, jangan menjadi hambanya sebab. Sebab ini sepertinya menjadi Tuhan juga secara tidak sadar. Namun sira diparingi muka-muka tadi wong bener. Yang kamu sadari kita ke bisa sebenarnya oleh hidayah sing Gusti Allah. Apakah gara-gara ngajinya pakai sakur? Nyungkitnya durung apa kini? Paham begini? Jadi artinya ketika
kamu terjepit dalam satu kondisi. Katakan sajalah punya utang yang sangat banyak dan tidak mampu membayarnya, sedangkan harus lunas. Yang terpikir pada diri kamu adalah mencari teman yang kira-kira siapa yang punya uang yang bisa nolong saya. Karena Allah bisa menolong saya pun harus ada orang yang bisa menolong saya. Iya beli gini. Yang terbayang kan mantu sing sugi, mertua, sedulur, ponakan sing sugi. Siapa yang bisa menolong saya ini? Jadi kapan kamu minta tolong kepada Allah? Ya nggak pernah sebenarnya mah. Ini ada dalam dirimu sendiri bahwa engkau tidak pernah minta pertolongan sama Allah. Sebab yang terpikir bagaimana caranya Allah menolong kamu kalau tidak melalui seseorang yang menolong saya. Jadi memaksakan Allah menolong saya tidak boleh langsung, harus melalui perantara, melalui sebab. Kamu berpikir begitu nggak sih sehari-hari? Ketika kita mendapat pertolongan dari orang, menyelesaikan satu persoalan. Awalnya iya, alhamdulillah, urusan peragat kabeh. Ya, awit kita kenal karo kubu bedula loh. Akhirnya saya mendapat kesempatan dan dia menolong saya menyelesaikan. Jujur saja, dalam hatimu ditolong oleh kubu bedula apa ditolong oleh Allah? Ya. Siapa yang berjasa tetap akhirnya bukan kepada Allah, kepada teman kita yang menolong itu. Satu bukti demikian, nggak usah dibohongi. Ketika engkau merasa terikat dengan kebaikan-kebaikan teman Anda itu, ya, sehingga ketika Anda diminta sesuatu selalu oke bos, siap. Aduh, kelingan yang kebagusannya. Seperti itu kan persoalannya. Ini kan sehari-hari. Bahwa yang ada dalam pikiranmu, dalam hatimu adalah ternyata teman-teman kamu yang banyak berbuat baik kepada kamu. Selama ini kamu tidak merasa mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Bagian cang ngomong alhamdulillah lah. Ning ati ini mah kesuwun toku. Ya iya, ini iya. Selama ini engkau terikat atau merasa berhutang budi kepada orang lain dengan jasa-jasanya. Dan selama ini kamu tidak merasa berhutang budi kepada Allah kok. Buktinya dikongkon ning wong sing pernah nulung ni sira getak je. Gagian santral gagian begitu dikongkon usul kelakat. Saya ure semuanya biar paham. Wah sebetulnya siapa Tuhan yang ada di hatimu itu? Ya kan aja tersinggung ini ngomong sayuannya kamu. Secara realita kenyataan di dunia, orang yang paling banyak berbuat baik kepada kamu adalah orang tuamu, betul? Yang mengandung kamu, yang melahirkan kamu, yang ngurusin kamu, nyebokin kamu, bedongi, menyekolahkan, membiayai. Orang tua adalah yang sangat berjasa kepada kamu, ya kan? Nah untuk itu Allah pun memberikan arahan kepada kita bahwa wabil walidaini ihsana, harus berbuat baik kepada orang tua sebagai tanda rasa syukurmu. Anishkurli wali walidaika, bersyukur padaku dan kepada orang tua yang telah kujadikan sebagai sebab yang merawat kamu. Ya kan begitu? Artinya bahwa pertama andiskurli wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini. Andiskurli wali walidaika ilayyal masir. Bersyukur kepadaku yang telah menampilkan kamu di bumi ini melalui kedua orang tuamu. Bersyukurnya kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ya kan begitu? Selama ini kita merasakan hadir karena jasa orang tua. Dan kita kadang-kadang tidak mampu menembus hati kita bahwa yang merawat kamu adalah Allah juga.
yang melahirkan, artinya menurunkan kamu ke bumi Allah juga, hanya prosesnya harus lewat perut ibu kamu. Ya kan begitu? Allah telah membuktikan bahwa aku bisa membuat manusia tanpa keluar dari perut ibu. Ya kan begitu? Tanpa ibu, tanpa bapak. Dan aku pun bisa menciptakan manusia tanpa melalui proses harus ada bapak. Ya kan begitu? Nah ini hendaknya keterikatan kita, kesetiaan kita ini tetap pokoknya kepada Allah, bukan kepada orang tua. Orang tua sebatas mengucapkan thanks a lot for your nice, terima kasih atas segala kebaikanmu saja. Sehingga rasa syukur, rasa patuh dan hormat kepada orang tua sendiri itu pun bukan menjadi bukan karena sebab dia itu telah berbuat baik kepadamu, tapi hanya sebagai bukti rasa syukurmu kepada Allah juga. Sehingga kepatuhanmu yang mutlak adalah kepada Allah. Kepatuhan kepada orang tua masih ada rambu-rambu, ada batasan-batasan. Jadinya tidak mutlak harus selalu nurut kepada orang tua. Dibatasi selagi dia tidak melanggar aturan Allah. Ketika dia melanggar, tidak usah taat kepada orang tuamu. Ini sudah bukti bahwa ketaatan kita bukan kepada orang tua, tapi kepada Allah. Sehingga ketika kita berbaik kepada orang tua, menghormati orang tua, adalah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Maka bisa mikirkan dengan bukti ketika orang tuamu menyuruh kamu kepada satu kemusyrikan, maka jangan kau ikuti. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Enggak usah diikutin. Tetapi selagi di dunia wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap di dunia mah ya orang tua harus kita hormati. Itu saja persoalannya. Tidak seperih apapun yang terjadi pada diri kita. Alhamdulillah sampai sekarang orang tua saya tidak mengajak kemusyrikan, orang tua saya tidak mengajak kejahatan, orang tua saya selalu mengajaknya kepada kebaikan-kebaikan. Tetapi Nabi Ibrahim, bapaknya kan tukang bikin tempekung, dan dia kan menghalang-halang Ibrahim. Iya kan? Nabi Ibrahim durhaka nggak sama orang tua? Tidak juga. Ya, sekalipun secara bermasyarakat ya harus terpaksa putus hubungan. Iya, goodbye forever. Ya, selamat tinggal bapakku. Tetapi sekalipun demikian, dalam hati sanubarinya Nabi Ibrahim masih tetap saja mendoakan orang tuanya. Salamun alaika sa'astaghfiru laka innahu kana bi hafiyya. Ya, salamun alaik, selamat tinggal Pak. Ya wis, terangkan ya baik. Selamat tinggal. Tetapi saya tetap mendoakan Bapak. Sa'astaghfiru laka Rabbi, saya minta ampun kepada Allah untuk Bapak. Innahu kana bi hafiyya, karena Allah sangat baik sekali kepadaku. Tetap kudoakan. Paham begini? Ya, enggak usah mencaci maki, ya sudah selesai. Ya wis Pak, bagaimana kita lunga. Punten kesuwun. Dan kita doakan, ya Allah, berilah ayahku itu hidayah supaya menjadi orang yang benar. Kan gitu. Ini bagaimanapun kita terharu ya kepada Nabi Ibrahim, dia mesti berpisah dengan bapaknya. Ya kan begitu persoalannya. Nah, jadi intinya mah kita jangan terikat dengan kebaikan-kebaikan siapapun. Tetap itu adalah kebaikan dari Allah, hanya melalui seseorang. Seseorang itu kita posisikan bukan sebagai agen yang berbuat baik, tapi hanya sebagai perantara saja melalui dia. Kalau tidak melalui dia pun, Allah ketika menolong kita akan sampai. Sekalipun tidak melalui siapapun, Allah bisa langsung menolong kita. Ya, artinya bahwa kita menyadari, dan ada satu bukti lagi, ketika kita masih selalu terikat dengan kebaikan-kebaikan orang,
Ya kan begitu. Dan kita secara sadar bahwa orang itu telah banyak berbuat baik kepada saya. Dan dalam pikiran kita tidak pernah merasa mendapat kebaikan Allah. Karena kita tidak pernah merasakan dapat kebaikan Allah, tidak merasa diberi rezeki Allah, tidak merasa diberi pangkat oleh Allah, tidak merasa diberi segala macam, maka ujung-ujungnya tetap karena kita tidak mengakui kebaikan Allah, maka dalam segala hal apapun siraku masih hitung ijir baik kepada Gusti Allah. Setiap Allah memerintahkan kamu mengerjakan sesuatu, melaksanakan perintahnya, di penghujungnya selalu menuntut upah kepada Allah. Kita dibayar pirang konek. Dengarkan baik-baik. Kenapa kita kepada orang tua disuruh mengantarkan surat, disuruh mencuci pakaian, disuruh mengantar masakan ke sawah? Kita tidak mungkin dan tidak layak ketika apapun yang diberi orang tua kita minta, berapa Anda akan membayar saya? Mungkinkah anak kepada orang tua bilang begitu? Nang tolong gaika sawah kasuket belulu. Oh ya senggah. Dibayar pira kita nih? Ditampak beli anak mau nunggu. Ditampak beli. Nang tolong ga momongan adik melasi kah? Jika adu sana, iya kan gitu. Pira bayarannya? Iya. Dan kita tidak layak meminta upah kepada orang tua. Apa dasarnya? Karena kebaikan orang tua. Betul? Pantas beli nih wong tua sing melocoti sira sing cilik mulak. Tulen tokon bayaran. Iya kan? Itu adalah kita kepada Allah ya berani menuntut ganjaran, berani menuntut upah. Apa yang engkau berikan kepadaku ketika aku berbuat baik? Jogduk tak belikin. Jadi wong sih bakal kandane ganjaran bahkan jogduk belikin. Ya kita harus, persoalan Allah bercerita pahala itu adalah kewenangan Dia, kekuasaan Dia untuk memotivasi kita supaya kita terdorong untuk berbuat baik. Tetapi setelah kita dewasa, ya sudah dong. Setelah kita dewasa mah ya sudah, kita jangan selalu berorientasi kepada imbalan-imbalan itu. Sekarang kita ingat nggak dulu ketika disuruh sekolah, diiming-imingi dengan uang jajan kan? Sekolah harus rajin, kalau lulus nanti dibelikan sepeda. Masih ingat? Itu kenapa orang tua mendidik kita dengan imbalan-imbalan ketika kita masih kecil? Karena kita terdorong secara materi, karena ada imbalannya, maka sekolah kita rajin. Sampai sholat pun dibayar. Pokoknya sidaki jajannya sedina 5.000 atas perhitungan subuh 1.000, duhur 1.000, asar 1.000, maghrib 1.000, isya 1.000. Begitu kamu maghrib tidur, isanya nggak sholat, tak potong 4.000 detiknya. Itu kan sah-sah saja orang tua mendidik anak untuk berbuat baik, untuk taat dengan iming-iming imbalan. Jadi artinya Allah pun untuk manusia yang imannya masih lemah, itu masih wajar diiming-imingi imbalan. Ketika kamu selalu mengharapkan pahala, berarti imanmu masih lemah juga kalau begitu.